Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita sudah beranjak ke tema 3, yaitu makanan sehat. Nah, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, dan pembelajaran pertama. Kompetensi dasar kita hari ini ada pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Dan tujuan pembelajarannya pun sebagai berikut. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Coba apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ya, betul. Gambar ini adalah gambar sayur-sayuran. Nah, apakah kamu selalu makan makanan seperti pada gambar? Kalau kalian suka makanan-makanan yang ada di gambar, kalian berarti hidup sehat ya. Karena makanan yang ada di gambar yaitu makanan yang bergizi. Nah, makanan yang sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pernafasan. Ada yang tahu kenapa makanan bergizi sangat sehat? Nah, biasanya kita mengenal jenis makan atau jenis bahan makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Mungkin kalian sering sekali ya, karena kalian sering sekali menonton TV ya. Nah, iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Nah, iklan biasanya dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Nah, selanjutnya media penyampaian iklan, yaitu yang pertama ada media cetak. Nah, media cetak itu apa aja sih? Ada koran ya, ada majalah. Selanjutnya media elektronik. Ya, mungkin kayak seperti kalian bisa melihat iklan di HP ya, di internet gitu. Terus contoh surat kabar, majalah. Nah, contohnya elektronik itu di radio, di televisi ya. Nah, sekarang iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan. Apa aja sih kata-kata inti dari iklan? Ya, nanti kita bahas. Nah, perhatikan contoh iklan berikut. Nah, di sini ada contoh iklan ya. Nah, contohnya, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Nah, jadi ini adalah sebagian dari contoh iklan ya. Nah, kata kunci dari iklan di samping adalah pertumbuhan otak anak. Selanjutnya, tujuan iklan di samping mengajak masyarakat mau mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak. Nah, coba kalian perhatikan sekarang ada gambar apa ya di depan. Nah, untuk menghasilkan susu, makanan yang aku konsumsi harus baik. Apakah kamu tahu bagaimana sapi mencerna makanannya? Ada yang tahu bagaimana sapi mencerna makanannya sampai dia menghasilkan banyak susu ya? Ada yang tahu? Hewan ruminasi adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan ya 2 kali dari dikenal dengan hewan memamah biak. Pada hewan ruminasia dapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik.
Sekarang kalian perhatikan gambar pencernaan sapi berikut. Nah, yang pertama ada mulut. Nah, di dalam mulut sapi terdapat gigi, lidah, dan saliva. Ya, lihat tanda panahnya. Nah, selanjutnya yang di tanda panah berikut ini ada esofagus ya. Nah, ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kalian lihat, nah ini alat ini penghubungnya ya. Selanjutnya yaitu ada rumen. Nah, lihat tanda panahnya. Nah, ini adalah yang disebut dengan rumen ya. Rumen itu adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Nah, itu ya contohnya dari mulut, terus ke esofagus, terus dia dikunyah kembali ke rumen ya. Nah, itu prosesnya. Kalian lihat yang ditanda panah berikut ini. Oke, selanjutnya kita lihat tanda panah berikutnya, yaitu ada retikulum. Nah, ini lihat gambar yang di samping ada retikulum. Nah, retikulum itu apa? Retikulum adalah makanan yang mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Di sini juga terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk ke omasum ya. Nah, di sini omasum itu apa? Nah, lihat di sini tanda panahnya. Ini yang termasuk ke dalam omasum. Ya, di omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan ya. Nah, kalian lihat tanda panahnya. Nah, selanjutnya ada obamasum. Nah, ini lihat tanda panahnya. Ini yang disebut dengan obamasum. Obamasum itu apa? Obamasum adalah merupakan perut yang sebenarnya. Nah, di sini makanan yang dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Ya, selanjutnya setelah ini ada apa lagi? Nah, kalian lihat dulu dan kalian teliti dengan baik ya. Mana pencernaan sapi berikut ini dan nama-namanya. Nah, selanjutnya ada usus. Nih, lihat yang ditanda panah. Usus sapi dewasa mencapai 40 meter. Di dalam usus terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Ya, lihat tanda panahnya itu usus. Nah, selanjutnya mungkin kalian nih, lihat nih. Selanjutnya ada anus. Yaitu anus itu apa? Yaitu tempat keluarnya feses sapi. Ya. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya kita ke alur pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, alurnya yaitu pertama dari mulut, ya, lalu ke esofagus, lalu ke rumen atau perut besar. Nah, selanjutnya ke mulut, memamah biak. Setelah ke mulut memamah biak, kita lanjutkan ke retikulum ya, atau yang disebut dengan perut jala. Nah, setelah ke retikulum kita berlanjut ke omasum. Nah, omasum di sini yang disebut dengan perut kitab. Ya, selanjutnya dari omasum kita ke abomasum yang disebut dengan perut masam. Nah, setelah ke abomasum kita lanjut ke usus. Nah, setelah dari usus lalu yang terakhir yaitu anus ya.